Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu Part 16. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Kai menghentikan mobil di depan sebuah tempat yang tidak terlihat seperti tempat latihan piano. Ia memperhatikan dengan wajah bingung, lalu memandang Reina di belakang. Benar ini tempatnya. Reina juga bingung. Sebentar. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka lipatan, dan menghubungi guru Fujisaki. Ya, ibunya Haruta, sapa guru Fujisaki. Maaf mengganggu Anda, ucap Reina pelan. Tapi apakah alamat yang Anda berikan tidak salah? Maksud saya, sepertinya ini bukan tempat pelatihan piano. Saya lupa memberitahumu, ucap guru Fujisaki. Guru yang akan mengajar Haruta tidak bekerja di instansi. Beliau adalah seorang pianis muda berbakat yang tertarik dengan bakatnya Haruta, jelasnya. Reina terpaku, merasa tidak nyaman, mulai menggelayut di dadanya. Ibunya Haruta panggil guru Fujisaki. Apakah nama guru itu Surugiren? Tebak Reina hati-hati. Oh, Anda mengenal pianis Surugiren? Tanya guru Fujisaki. Benar, Bu. Pianis Surugiren menawarkan diri untuk mengajar Haruta. Reina menghela nafas dalam mendengar itu. Anda tidak perlu khawatir. Haruta akan menjadi pianis hebat seperti pianis Surugiren, ucap guru Fujisaki lagi. Tak lama, Ren turun ke lobi setelah mendapatkan panggilan dari guru Fujisaki. Dari balik dinding kaca, ia bisa melihat sebuah mobil terparkir dengan seorang pria duduk di kursi kemudinya. Ada wanita duduk di kursi belakang. Ia menghela nafas dalam dan menunggu apa yang akan adiknya lakukan. Sementara itu di dalam mobil, Reina masih mempertimbangkan apakah ia akan turun atau tidak. Sudah hampir 15 menit ia berdiam diri. Kai melirik kaca spion, menunggu Reina memberikan perintah. Mama, panggil Haruta pada Reina. Reina keluar dari lamunannya dan menoleh. Ya sayang, jawabnya. Haruta meringis. Haruta ingin pipis. Reina tertegun. Oh, sebentar, tahan dulu. Ia segera melepaskan sabuk pengaman dan turun dari mobil. Tatapan Ren berubah antusias melihat Reina turun. Ren bergegas menyambut mereka di pintu depan. Wajahnya sumringah melihat adiknya masuk. Reina tertegun, ia malah langsung bertemu Ren. Kau datang, ucap Ren lega pada adiknya. Pipis, rengek Haruta lagi. Reina segera sadar. Oh, toilet di mana? Tanyanya pada Ren. Ren juga panik. Di sana, ayo. Ia memimpin jalan ke toilet. Setelahnya, Haruta tersenyum bangga pada Reina saat ibunya merapikan pakaiannya lagi. Haruta tidak mengompol. Reina tersenyum menatap putranya. Benar, sangat hebat, pujinya. Haruta senang mendengar pujian itu. Di ambang pintu, Ren memperhatikan interaksi ibu dan anak itu. Seolah senyum mengembang di bibirnya. Melihat Haruta memiliki paras adiknya. Reina bergerak bangkit dan menggandeng tangan Haruta keluar. Ketika itu ia baru menyadari Ren menunggu mereka. Studio Ren. Reina duduk memperhatikan putranya berlatih piano bersama Ren. Walaupun ia masih belum yakin tentang itu, ia sedikit lega melihat putranya terlihat senang. Ren tersenyum memperhatikan jari-jari mungil Haruta menekan tuts piano. Bagus sekali, teruskan. Haruta sangat senang bermain piano. Ia menekan tuts seperti yang Ren ajarkan padanya. Ren mengajari beberapa hal lagi dan kembali memperhatikan. Tak lama kepalanya menoleh ke belakang. Menemukan Reina duduk memperhatikan. Ia mengelus belakang kepala Haruta. Teruskan dulu, Bapak akan berbicara pada mamamu. Jawab Haruta riang.
Ren bangkit dari tempatnya dan menghampiri Reina. Reina jadi sangat canggung ketika Ren duduk di sebelahnya. Ren memperhatikan Haruta. Kau lihat, daya tangkapnya sangat baik. Dia bisa mengikuti nada dan hanya dari pendengarannya saja. Jelasnya. Reina memandang Haruta. Tiba-tiba merasa dejavu. Seulas senyum muncul di bibirnya. Bukankah itu yang semua orang katakan tentangmu dulu? Ucapnya. Ren tertegun menatap Reina. Semua orang memujimu sejak kecil. Jadi seperti ini rasanya jadi ibu. Lanjut Reina, mengingat masa kecil mereka yang membuatnya sedih. Ren mengatupkan bibir. Kami semua sudah tahu kau tampil di musika sekolahmu hari itu. Ucapnya pelan. Reina menoleh pada Ren. Wajah Ren yang sudah dihiasi kerutan di sudut matanya menatap kedua mata adiknya. Kakak tidak akan membela orang tua kita. Tapi kakak sangat menyesal kakak tidak melakukan apapun untukmu ketika itu. Reina terpaku cukup lama menatap kakaknya. Tidak tahu apa yang harus ia katakan. Bagaimana kabarmu? Tanya Ren. Reina menurunkan pandangannya. Kau mendapatkan hidup yang kau mau? Tanya Ren lagi. Reina berusaha keras untuk tetap tegar. Jangan bahas apapun tentang hidupku. Jawabnya datar. Ren langsung mengatupkan bibir. Maksud kakak pianis Surugi Ren? Potong Reina tegas. Tidak perlu membahas hal pribadi. Anda hanya guru les putra saya. Ren terdiam. Reina memalingkan wajah dan kembali memperhatikan Haruta. Ren mengatupkan bibir, penyesalan menyorot dari matanya menatap Reina. Beberapa waktu kemudian, rumah sakit. Nyonya Surugi terbaring lemah di tempat tidur. Tatapannya naik sedikit melihat putra sulungnya tiba. Ren, panggilnya. Ren bergegas menghampiri sisi ibunya dan memegang tangan kurus itu. Ibu, kenapa bisa seperti ini? Tuan Surugi di sisi lain tempat tidur berdiri. Bujuklah ibumu makan, dia keras kepala sekali. Gerutunya sendiri, lalu berjalan pergi. Ren melirik ayahnya, lalu bergerak duduk untuk memandangi ibunya lebih jelas. Nyonya Surugi menatap Ren penuh harap. Ren, bisakah kau meminta Reina datang? Ren tertegun. Ibu, pintanya. Kedua mata Nyonya Surugi mulai berkaca-kaca. Ibu hanya ingin bertemu Reina. Apa dia masih benci pada ibu? Ren kehilangan kata-kata mendengar itu. Sementara itu, di rumah lain, Reina duduk termenung di meja bar rumah. Gelas kaki panjang wine berdiri di hadapannya. Tega turun dari lantai 3. Ia berhenti dulu melihat Reina termenung begitu. Hati-hati, ia mendekati wanitanya. Hei, Reina keluar dari lamunannya dan menoleh. Oh, kau belum tidur? Tega tersenyum lucu dan duduk di sebelah Reina. Bagaimana aku bisa tidur jika kau tidak ada di sebelahku? Reina tersenyum tipis. Maaf, aku tidak bisa berhenti berpikir, ucapnya. Tega mengangguk mengerti. Ia mengambil gelas kaki panjang lain, menuang wine ke dalam gelas perlahan. Karena pertemuanmu dan pianis Surugi Ren, tebaknya. Reina tidak langsung menjawab. Bertemu dengan Kak Ren tadi, ia memberi jeda. Terlihat berat mengatakannya. Dia memberikan pujian pada Haruta tentang bagaimana naturalnya Haruta dalam mendengarkan musik. Ia kembali memberi jeda. Seperti dulu, Kak Ren mendapatkan puji-pujian karena bakatnya waktu kecil. Taiga menatap Reina dalam. Kau tidak suka mengingatnya.
Reina tidak langsung menjawab. Matanya memandang Taiga. Tadi, saat mendengar pujian itu, aku berpikir, seperti ini yang ibuku rasakan. Kedua mata Reina mulai digenangi air. Aku benci sekali berpikir seperti itu. Taiga mengatupkan bibirnya. Tangan terulur mengelus kepala Reina. Ibu mana yang tidak senang mendengar anaknya dipuji? Selama 1 menit, aku seperti mengerti kenapa ibuku hanya memprioritaskan perhatiannya kepada kedua kakakku yang mendapat pujian tentang bakat mereka sejak kecil. Ucap Reina. Sorot matanya berubah menjadi sedih. Tapi, aku kan juga putrinya. Apa salahku tidak terlihat berbakat? Sebulir air jatuh ke pipinya. Taiga meletakkan gelas dari tangan dan memajukan duduk mendekati Reina. Kau sangat berbakat. Kau punya suara yang indah, ucapnya mengingatkan. Tapi di rumah itu, aku hanya anak yang tidak bisa apa-apa, ucap Reina lagi. Taiga menyeka air mata Reina dengan punggung jarinya sembari mengangguk. Karena itu aku membawamu ke rumahku. Ia menghibur. Tatapan Reina mulai cerah mendengar itu. Taiga menatap kedua mata Reina dalam. Karena di rumahku tidak pernah ada orang yang berbakat musik. Lanjutnya setengah bercanda. Bibir Reina membentuk senyum mendengar itu. Dan lihat, sekarang isi rumahku orang yang berbakat musik semua. Lanjut Taiga lucu. Reina nyaris tertawa. Sepertinya Nagisa perlu kita masukkan ke kelas musikal, ucapnya memberi usul. Taiga tersenyum dan mengangguk membenarkan. Aku akan meminta kelas khusus untuk Nagisa nanti di Heksamu. Juga untuk Haruta setelahnya, janjinya. Reina tersenyum, hangat menatap Taiga. Taiga diam dulu menatap Reina. Lalu bagaimana dengan lesnya Haruta? Reina menghela nafas dalam dan kembali menghembuskannya. Ia berpikir sejenak. Tidak lagi merasa berat. Taiga menunggu dengan sabar. Aku tidak ingin bertemu dengannya, ucap Reina lagi. Namun matanya terlihat jelas ia tidak bisa berkata apapun. Tapi Haruta sangat menyukai gurunya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, ucapnya jujur. Taiga tersenyum gemas dan mengelus puncak kepala Reina. Lalu bagaimana? Reina mengatupkan bibir dan mengangkat kedua bahu tanda tidak tahu. Jika Haruta memang akan belajar piano sekarang, pianis Rugiren adalah pilihan guru yang baik sebenarnya, ucapnya jujur. Tapi jika kau tidak menyukai ide itu, ia memberi jeda. Kita bisa cari guru lain. Banyak tempat les lain kan? Reina mengangguk membenarkan. Gumamnya setuju. Taiga mengelus rambut Reina lembut. Tidak perlu khawatir, ucapnya lagi. Keesokan harinya. Nomor yang Anda tuju. Ren menarik ponsel dari telinga dan mengerutkan dahi. Kau masih di sini? Tanya Tuan Surugi pada putra sulungnya di depan ruangan sang istri. Ren mengangkat wajah, lalu bergerak bangkit. Aku ingin menghubungi Miu dulu dan memastikan dia datang sebelum pergi. Tapi dia tidak mengangkat panggilanku. Tuan Surugi menghela nafas dalam, lalu bergerak duduk di kursi seberang. Bagaimanapun, anak perempuan akan menjadi milik suaminya setelah menikah, ucapnya pelan. Ren mengerutkan dahi. Seorang anak tetap seorang anak. Tidak ada yang memilikinya selain dirinya sendiri. Tuan Surugi tersenyum miring mendengarnya. Lalu menatap putra sulungnya. Kau belum punya anak. Kau tidak akan mengerti tentang hal itu. Ren tidak langsung menjawab. Bibirnya membentuk senyum.
dan kembali duduk di tempatnya tadi, berseberangan dengan Tuan Surugi. "Mungkin ayah benar," ucapnya. "Karena itu, aku tidak berencana punya anak." Senyum Tuan Surugi menghilang mendengar ucapan Ren. "Aku tidak ingin anakku tumbuh sepertiku," lanjut Ren. Tuan Surugi mendengus kesal. "Ya, jadikan saja ayah musuhmu. Suatu saat nanti kau akan menyesal. Karena pria tua ini yang sudah memberikan semua yang kau miliki sekarang. Kau berpikir memiliki banyak waktu, tapi tidak. Waktumu mungkin banyak, tapi waktu orang tuamu semakin menipis." Ren mengangguk. "Tidak perlu khawatir. Bagaimanapun aku putra sulung keluarga ini. Aku akan bertanggung jawab atas pemakaman dan semua hal yang dibutuhkan untuk itu," jawabnya. Tuan Surugi diam dulu menatap Ren. "Pilihan egois yang kau ambil akan membuatmu menyesal nantinya." "Oh ya? Apa yang akan kusesali?" tanya Ren balik. "Menjadi orang tua tidak pernah mudah, Ren. Banyak hal yang perlu kau pertimbangkan dan korbankan. Dengan begitu, anak-anakmu akan tetap hidup nyaman," jelas Tuan Surugi lagi. "Walaupun kau merasa cara ayah salah, tapi lihat apa yang sudah kau capai saat ini." Ren menatap ayahnya tak habis pikir. Apa ayah bahagia? "Ayah mana yang tidak bahagia melihat anaknya berhasil?" tanya Tuan Surugi. "Apa ayah bahagia menjadi musuh anak-anakmu?" tanya Ren lagi. Kali itu, Tuan Surugi terpaku mendengarnya. "Aku tidak ingin menjadi musuh anakku. Aku tidak ingin membuat anakku kehilangan saudaranya karena kesalahanku," ucap Ren. "Jika itu terjadi, justru itu yang akan menjadi penyesalan terbesarku." Tuan Surugi terlihat gusar. Kedua tangannya tergenggam di atas lutut. "Kau masih berpikir Rena pergi dari rumah adalah kesalahan ayah?" tanyanya tidak terima. Ren terpaku mendengar pertanyaan itu, lalu memalingkan wajah dan tersenyum tak percaya menatap ayahnya. "Orang yang membuatku bertahan tetap di keluarga ini adalah ibu," ucapnya. "Jika bukan karena ibu, aku sudah meninggalkan keluarga ini seperti Reina," lanjutnya dingin. Lalu bangkit dan berjalan pergi. Tuan Surugi terdiam di tempatnya memperhatikan Ren pergi. Ren berhenti dulu sebelum keluar dari pintu utama rumah sakit. Bergerak duduk di sebuah kursi tunggu untuk menenangkan diri. Merasa bersalah sendiri atas ucapannya tadi. Di tengah kemelut itu, sebuah panggilan mengalihkan perhatiannya. Ia menghela nafas dalam dan mengangkat panggilan itu. "Ya, Senior." "Ren, barusan ibunya Haruta menghubungiku," ucap Guru Fujisaki memulai. Ren sudah mendapatkan perasaan yang tidak enak mendengar kalimat pembuka itu. Dia berkata tidak akan melanjutkan kelas dan akan mencari guru lain," lanjut Guru Fujisaki. "Apa yang terjadi?" Ren sangat terkejut. "Senior, kita bicara nanti." Ia mematikan telepon dan langsung menghubungi nomor Rena. "Nomor yang Anda tuju?" Ia menarik ponsel dari telinga dan kembali menatap benda itu tak mengerti. "Lihat apa yang kau lakukan ya," gumamnya putus asa. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream. Setiap kata yang kau suka